Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran ekonomi. Apa kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang lembaga jasa keuangan, yaitu di situ ada otoritas jasa keuangan ya diantaranya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang apa itu perbankan. Nah, tentunya saya yakin banyak di antara kalian yang sudah paham dan sudah mengenal apa itu perbankan ya. Nah, untuk yang pertama, pengertian perbankan, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, perbankan itu adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usahanya, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, sedangkan bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Itu adalah pengertian dari bank. Nah, sekarang asas yang digunakan perbankan itu adalah pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bunyinya seperti ini, bahwa perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Artinya bagaimana? Artinya, bank itu harus memperhatikan teori-teori tentang prediksi ekonomi yang akan terjadi di negara ini, yang mengharuskan bank itu mempunyai ketelitian dalam menghitung keuangan. Nah, apabila terjadi selisih uang rakyat, maka banklah yang harus bertanggung jawab dalam proses penyelesaian kasus tersebut. Seperti itu ya. Lanjut, kita masuk ke fungsi perbankan di Indonesia itu sendiri. Fungsi utamanya jelas ya, yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana kepada masyarakat, serta kegiatan menyediakan layanan jasa perbankan. Itu. Kita masuk ke tujuan perbankan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 3 tentang perbankan dinyatakan bahwa perbankan Indonesia itu bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemertaan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Nah, lanjut ke prinsip yang digunakan oleh perbankan. Ada 4 prinsip yang perlu kalian ketahui tentang di dalam perbankan ya, maaf. Yang pertama, ada prinsip kepercayaan atau fiduciary principle. Nah, di situ bank itu dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya, baik nasabah yang menyimpan dana di bank maupun nasabah debitur. Jadi harus ada prinsip kepercayaan yang melandasi antara bank dan juga nasabahnya. Seperti itu. Yang kedua, prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Nah, terus yang ketiga ada prinsip kerahasiaan. Nah, jelas ya di sini adalah bank mempunyai prinsip kerahasiaan.
yang mengharuskan atau mewajibkan pihak bank itu merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank tersebut. Dan yang terakhir, prinsip mengenal nasabah. Nah, di sini prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Seperti itu ya. Kita lanjut ke produk dan jasa perbankan. Nah, di sini produk perbankan itu ada dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada kredit pasif. Nah, di situ ada aliran maksudnya dari kredit pasif itu adalah aliran dana yang masuk ke bank. Nah, contohnya seperti bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, giro, dan juga deposit auto rollover, dan masih ada banyak lagi. Itu termasuk ke dalam kredit pasif. Jadi aliran dana yang masuk ke dalam bank itu adalah kredit pasif. Yang kedua ada yang namanya kredit aktif. Apa itu kredit aktif? Yaitu aliran dana yang digunakan masyarakat untuk berbagai tujuan. Nah, di situ bank menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit seperti rekening koran. Ada lagi kredit aset, kredit dokumenter, dan juga lain-lain dengan jaminan surat-surat berharga. Itu kredit aktif ya. Kita lanjut ke ini sekarang tadi produknya sudah, kita masuk ke jasa perbankan. Nah, jasa perbankan diantaranya ada jual valuta asing. Nah, itu jasa-jasa selain menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali, perbankan itu juga mempunyai jasa lain. Yang pertama itu ada jual beli valuta asing, safe deposit box, pengiriman dan transfer uang, ATM, pemberian pinjaman, kartu kredit, kartu debit, diskonto, clearing, dan juga lain-lain. Nah, di antara beberapa jasa perbankan yang ada di sini, saya yakin kalian sudah ada yang sering mengenal atau sudah familiar di kehidupan kita ya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis bank ya. Bank itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama berdasarkan fungsinya, yang kedua berdasarkan kepemilikannya, dan yang ketiga berdasarkan kegiatan operasionalnya. Nah, berdasarkan fungsinya, bank itu dibedakan menjadi 3. Ada bank umum, bank perkreditan rakyat, dan juga bank sentral. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama untuk bank umum ya. Nah, bank umum itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ya, bank umum sendiri itu mempunyai fungsi pokok yang diantaranya yaitu menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Terus selain itu, bank umum juga menciptakan uang giral, ya. Terus ada lagi menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta menawarkan jasa-jasa perbankan yang tadi sudah dijelaskan di awal. Itu adalah fungsi pokok bank umum. Nah, dalam kegiatannya, bank umum itu ada beberapa larangan yang dilakukan oleh bank umum ya. Yang pertama, bank umum tidak boleh membuka kegiatan penyertaan modal. Yang kedua, bank umum juga tidak boleh membuka usaha perasuransian.
Dan yang ketiga, bank umum tidak boleh melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang diatur dalam undang-undang. Nah, sekarang kita masuk ke Bank Perkreditan Rakyat atau sering disingkat BPR. Nah, BPR itu sendiri adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah. Terus yang di dalam kegiatannya itu tidak boleh memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, di sini kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh BPR, yang pertama yaitu menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Itu tidak boleh ya. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal. Dan yang keempat, melakukan usaha berasuransian. Ini tidak boleh dilakukan oleh BPR. Nah, di sini perbedaan yang mendasar tentang bank umum dan juga bank BPR. Jadi kalau bank umum itu boleh memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR itu tidak bisa atau tidak boleh memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Untuk yang kedua, kalau bank umum itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposit dan juga giro, BPR umumnya tidak diperbolehkan menghimpun dana dalam bentuk giro ya. BPR itu tidak boleh menghimpun dana dalam bentuk giro, perasuransian, clearing itu tidak boleh ya. Dan yang terakhir, bank umum itu contohnya ada Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, BCA, Bank BII, dan juga lain-lain. BPR contohnya ada BPR Karya Cetnika, BPR Eka Bumi Arta, dan BPR Siatar Lestari. Gitu. Kita lanjut ke Bank Sentral. Ya, Bank Sentral. Bank sentral di Indonesia itu hanya ada satu ya. Yang bertindak sebagai bank sentral di Indonesia itu hanya ada Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu sebagai bank sentral Republik Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Nah, Bank Indonesia sendiri mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Seperti itu ya. Nah, tujuan bank sentral itu adalah ini ya, sudah dibacakan. Jadi, Bank Indonesia mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Lalu kestabilan apa yang dimaksud di sini? Kestabilan rupiah yang bagaimana? Nah, memelihara kestabilan nilai rupiah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, menstabilkan nilai rupiah dengan barang dan jasa. Itu ada kaitannya dengan inflasi ya. Terus yang kedua, kestabilan rupiah dengan mata uang asing. Nah, ini kaitannya dengan nilai tukar rupiah dengan mata uang lain atau mata uang asing seperti itu. Jadi maksud dari memelihara kestabilan nilai rupiah itu ada dua maksud. Yang pertama, kestabilan nilai rupiah dengan barang dan jasa yang ada itu kaitannya dengan inflasi. Yang kedua, kestabilan rupiah dengan mata uang asing atau mata uang negara lain. Lanjut ya. Kita lanjut ke fungsi bank sentral. Nah, di sini ada 5 fungsi bank sentral yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, bank sentral sebagai bank sirkulasi. Nah, itu artinya bank sentral itu memegang hak tunggal atau hak oktroy dalam pengedaran uang kertas dan juga uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, jadi bank sentral di sini adalah Bank Indonesia itu adalah mempunyai hak tunggal untuk menciptakan dan mengedarkan uang kertas dan juga uang logam. Seperti itu ya. Yang kedua, bank sentral sebagai bankers bank. Nah, di sini
dimaksudkan adalah Bank Sentral, Bank Indonesia, itu sebagai bank induknya bank ya, maaf. Jadi Bank Indonesia itu adalah sebagai induknya bank. Bangkir dari bank-bank. Nah, jadi bank sentral itu berkedudukan sebagai salah satu sumber dana dari bank lainnya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, bank sentral sebagai lender of the last resort. Nah, di sini bank sentral dapat memberikan pinjaman kepada bank-bank lain yang membutuhkan kredit dalam likuiditas darurat ya. Jadi tingkat akhir. Jadi kalau misalkan bank-bank yang lainnya sudah tidak bisa memberikan pinjaman atau kredit, itu nanti yang menangani terakhir adalah Bank Indonesia. Yang keempat, Bank Sentral atau di sini Bank Indonesia itu menjadi pelaksana kebijakan moneter. Nah, sebagai pelaksana kebijakan moneter, Bank Sentral mengeluarkan kebijakan melalui beberapa instrumen moneter seperti cash ratio, kebijakan diskonto, terus open market operation, dan juga pengawasan kredit selektif. Itu adalah instrumen kebijakan moneter ya. Besok di kelas 11 kalian akan belajar tentang kebijakan apa itu kebijakan moneter, apa itu kebijakan fiskal, seperti itu. Yang kelima, penjaga posisi likuiditas negara. Nah, di sini Bank Sentral menjaga posisi likuiditas negara termasuk di dalamnya masalah pengaturan dan penata usahaan neraca pembayaran Indonesia. Seperti itu. Lanjut ya. Kita masuk yang kedua, berdasarkan kepemilikannya, perbankan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bank milik pemerintah, bank swasta nasional, bank pemerintah daerah, pembangunan daerah ya, maaf ini harusnya bank pembangunan daerah, dan yang terakhir ada bank asing. Kita bahas satu persatu. Nah, bank milik pemerintah. Nah, bank milik pemerintah itu adalah bank yang sahamnya atau modalnya secara keseluruhan atau sebagian itu dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Nah, bank milik pemerintah itu sendiri contohnya seperti Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, dan lain sebagainya. Terus kita masuk yang kedua yaitu bank swasta nasional. Nah, bank swasta nasional itu adalah bank yang sahamnya atau modalnya secara keseluruhan ataupun sebagian besar itu dimiliki oleh swasta nasional. Nah, di sini contoh bank nasional swasta nasional yang ada di Indonesia itu ada Bank Mega, Bank Bukopin, Bank BCA, Bank Danamon, dan lain sebagainya. Itu adalah bank swasta nasional. Bank asing. Nah, di sini bank asing itu adalah saham atau modalnya seluruhnya dimiliki oleh pihak asing. Nah, contoh dari bank asing yang ada di Indonesia itu ada Bank Citibank. Terus ada lagi HSBC dan juga lain-lain ya. Ini Bank Pembangunan Daerah ya. Bank Pembangunan Daerah atau BPD itu bank yang sahamnya atau modalnya itu secara keseluruhan atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya bank yang contoh dari BPD itu ada Bank Jateng kalau di lingkungan kita ya, karena kita tinggalnya di Jawa Tengah. Terus ada lagi Bank Jatim, Bank Jabar, Aceh, dan sebagainya. Nah, kita masuk yang kedua berdasarkan yang keberapa ya? Yang ketiga ya. Yang ketiga berdasarkan kegiatan operasionalnya, bank dibagi menjadi 2, yaitu bank konvensional dan juga bank syariah. Nah, perbedaannya di mana? Bank konvensional dan juga bank syariah. Nah,
Kalau bank konvensional itu melaksanakan kegiatannya itu berdasarkan peraturan pemerintah ya. Jadi di dalam bank konvensional itu mengesampingkan prinsip agama ya. Beda dengan bank syariah. Kalau bank syariah itu prinsipnya adalah peraturan agama di dalamnya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, bank konvensional. Nah, di sini bank konvensional dalam melaksanakan kegiatannya hanya berdasarkan pada kesepakatan-kesepakatan umum. Nah, hubungan bisnis yang dijalin itu didasarkan atas perjanjian dari kedua belah pihak tanpa memerhatikan prinsip agama. Tadi seperti yang saya bilang di awal ya, kalau konvensional itu berdasarkan pada kesepakatan-kesepakatan umum ya yang dibuat oleh pemerintah. Nah, tanpa memperhatikan prinsip agama. Terus yang di sini ada beberapa produk jasa dari bank konvensional, diantaranya ada simpanan giro. Nah, simpanan giro itu bentuknya seperti ini, kalian bisa baca. Simpanan giro itu sendiri adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindah bukuan ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, yang kedua, ada deposito berjangka. Nah, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan juga bank yang bersangkutan. Nah, jangka waktu yang dapat dipilih untuk deposito berjangka itu ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12, dan juga 24 bulan. Nah, contohnya deposito surat deposito berjangka seperti ini ya. Lanjut ya. Kita masuk ke sertifikat deposito. Nah, kalau tadi ada deposito berjangka, kita sekarang membahas tentang sertifikat deposito. Nah, apa itu sertifikat deposito? Yaitu deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Nah, diterbitkan atas nama ya kalau deposito berjangka itu. Nah, kalau sertifikat deposito itu atas unjuk atau tidak mencantumkan nama. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, yang terakhir produk jasa dari bank konvensional yaitu ada tabungan. Nah, kalau yang ini saya yakin kalian mempunyai tabungan ya. Sudah familiar dengan yang satu ini ya. Jadi tabungan itu adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, mencakup saldo minimal yang harus disisakan serta penutupan buku tabungan. Itu syarat yang harus disepakati. Sebenarnya seperti ini ya. Nah, kita masuk ke lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, LPS itu adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Nah, jadi LPS itu sendiri menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya. Itu bisa dijaminkan melalui LPS ya. Nah, fungsi dari lembaga penjamin simpanan yang pertama yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan yang kedua turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Nah, tugasnya di sini yang pertama merumuskan dan juga menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Dan yang kelima, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.
Lembaga penjamin simpanan itu mempunyai beberapa wewenang yang dapat dilakukan. Yang pertama, itu yang menetapkan dan memungut premi penjaminan, maaf. Yang kedua, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, dan juga data laporan keuangan dari nasabah ya, dari bank nasabah, maaf. Yang ketiga, melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan atau konfirmasi atas data tersebut. Yang keempat, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Dan yang terakhir, menjatuhkan sanksi administrasi kepada bank yang terbukti melakukan curangan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, apabila ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, bisa kalian sampaikan di forum belajar kita melalui WhatsApp ataupun Google Classroom. Ya, saya akhiri sampai di sini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.